Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan memaparkan mata kuliah ekonomi manajerial dengan judul Krisis Ekonomi Global. Nama kelompok kami yang beranggotakan 1. Andiniana Hastuti dengan NIM 2311003, 2. Septiana Ayu Kapela dengan NIM 2311029, 3. Aprilia Eka Wijayanti dengan NIM 2311034, dan 4. Rizky Bagus Saputra dengan NIM 2311058. Kompas tanggal 24 September tahun 2008 menjelaskan bahwa hancurnya bursa global salah satunya disebabkan oleh para pelaku short selling. Short selling atau penjualan kosong ialah aksi menjual sekuritas atau kontrak futur komoditi yang tidak dimiliki penjualnya. Ia merupakan tindak spekulasi tingkat tinggi karena faktor menjual sekuritas atau komoditi tanpa memilikinya. Mereka hanya menjual janji saja. Dalam sistem ekonomi kapitalis, hal ini dibenarkan karena itu merupakan arena spekulasi kaum kapitalis. Krisis pasar bursa Wall Street tahun 1929. Pasar bursa Wall Street Amerika Serikat pada tahun 1929 hancur karena transaksi short selling. Pada awalnya, rakyat Amerika berpesta pora, investasi besar-besaran di pasar bursa Wall Street melalui short selling. Para pialang meminjamkan uangnya kepada investor untuk berbisnis saham. Tindakan ini disebut dengan margin trading. Di sisi lain, para broker menyebar informasi yang sangat bagus untuk saham tertentu sehingga saham tersebut dicari investor. Tentu saja harganya sangat tinggi. Sesungguhnya saham tersebut adalah sampah. Dengan cara yang demikian, uang masuk ke pasar bursa menjadi lebih tinggi. Harga saham tertentu membumbung tinggi melebihi nilai realnya atau nilai fundamentalnya emiten saham itu sendiri. Krisis Lehman pada tahun 2008. Hancurnya saham Lehman sebesar 95% juga akibat dari aksi short selling. Demikian juga saham Fannie Mae dan Freddie Mac turun menjadi 80% juga akibat short selling. Jika penguasa pasar bursa tidak mampu mengendalikan short selling, ia akan menjadi liar dan buas melalui manipulasi informasi dan mendikte pasar. Yang menjadi korban adalah investor lokal dan kecil yang terperangkap dalam arena perjudian kaum spekulan. 1. Krisis lembaga keuangan. Dalam sistem kapitalisme, karakter utamanya adalah krisis yang disebabkan oleh kontradiksi intern yang disebut pesaing. Makin tajam persaingan, makin dekat pada krisis. Dalam sistem tersebut, uang sebagai kapital memegang peran penting. Uang diberi kebebasan berkembang menurut deret waktu yang dikemudikan oleh hukum time value of money. Hukum itu menyatakan bahwa uang harus berkembang atau beranak cucu berdasarkan perjalanan waktu. Pandangan kapitalisme menyatakan bahwa uang adalah barang dagangan. Ia harus memiliki kebebasan. Harga uang yang lazim disebut bunga ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Kelebihan permintaan melahirkan krisis. Demikian juga kelebihan penawaran juga melahirkan krisis. Untuk menghindari krisis, negara harus bercampur tangan, yaitu mengelola permintaan dan penawaran uang. Pasar harus digerakkan oleh tangan ajaib, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Hukum time value of money dan persaingan bebas. Pemerintah harus menetapkan diri sebagai pelayan kaum kapitalis besar atau raksasa.
Krisis sistem ekonomi kapitalisme dimulai dari krisis keuangan. Karena sistem itu digerakkan oleh bank dan lembaga keuangan non-bank, kedua lembaga ini merupakan pusat sirkulasi uang sebagai modal industri dan perdagangan. Jika kedua lembaga itu bangkrut, maka sektor industri dan perdagangan goyah karena terkena dampaknya. Kondisi yang demikian menentukan 3 karakter korporasi antara lain. 1. Heeding, yaitu hati-hati memproteksi nilai, di mana korporasi bisa melunasi utangnya dengan laba operasi. 2. Spekulasi, di mana korporasi hanya bisa melunasi utangnya dengan jalan menciptakan utang baru. 3. Likuidasi, di mana korporasi hanya bisa melunasi utangnya dengan jalan melikuidasi korporasinya atau menjual asetnya. Sejarah telah menunjukkan bahwa krisis ekonomi terjadi pada tahun 1930-an di Amerika Serikat, di mana pasar bursa Wall Street muncul, dan pada tahun 1998 di Rusia, di mana perusahaan sekuuritas besar atau long-term capital management bangkrut. Dan kini krisis keuangan subprime mortgage di Amerika Serikat yang menyeret krisis perusahaan global bangkrut dan bermuara pada krisis ekonomi Amerika Serikat dan sekutunya. Sejarah telah membuktikan bahwa krisis ekonomi Amerika Serikat dan dunia pada tahun 1930-an memaksa pemerintah turun tangan. Keynes, ahli ekonomi Inggris, dalam bukunya The Theory of Employment, Interest and Money tahun 1936 menjelaskan bahwa 1. Perekonomian tidak diserahkan kepada mekanisme pasar. 2. Pemerintah harus ikut campur dalam mengatur ekonomi, khususnya dalam pengangguran, kebijakan moneter, dan kebijakan pajak. 2. Runtuhnya reputasi Bank Sentral Amerika Serikat. Lembaga keuangan Amerika Serikat sudah terjebak utang beracun atau toxic debt. Utang perusahaan penerbit surat utang kira-kira 3 triliun US dollar yang terdiri dari kategori subprime mortgage sebesar 2 triliun US dollar dan 1 triliun US dollar. Jika pemerintah Amerika Serikat akan memberi pinjaman untuk menyelamatkan perusahaan sebesar 700 miliar US dollar, itu tidak akan mencukupi. Dan mungkin pinjaman itu akan dimanipulasi penggunanya oleh penerimanya. Jika pemerintah Amerika Serikat akan memberi pinjaman untuk menyelamatkan perusahaan sebesar 700 miliar US dollar, itu mungkin tidak akan mencukupi dan mungkin pinjaman itu akan dimanipulasi penggunaannya oleh penerimanya dan akan membawa masalah baru yang lebih berbahaya. Di Amerika Serikat sekarang ini menyebut Wall Street sebagai Front Street, di mana mereka menduga para eksekutif adalah para penipu. Dalam dunia pasar bursa, pada umumnya para eksekutifnya adalah ahli memperdaya investor dengan informasi yang menyenangkan dan sekaligus menyesatkan. Richard Fuld, CEO Lehman Brothers, dinobatkan sebagai penghisap darah. Pemerintah membentuk badan yang bernama Troubled Asset Relief Program untuk menyelamatkan perusahaan besar yang bangkrut dengan dana pinjaman 700 miliar US dollar melalui surat utang baru pemerintah Amerika Serikat atau obligasi pemerintah. Nampaknya hal itu sulit dilakukan karena saat ini utang Amerika Serikat 11,8 triliun US dollar dan pendapatan domestik bruto atau DPB
hanya 13,7 triliun US dollar. Krisis lembaga keuangan Amerika Serikat dibutuhkan waktu kira-kira 20 tahun untuk pulih kembali. Demikian penjelasan Router garing up garing AFP garing MON. Demikian Kompas 5 Oktober 2008 menjelaskan. Penjelasan tersebut mungkin menjadi kenyataan dengan catatan jika Amerika Serikat tidak mengembangkan agresi militer dan mengadakan kerjasama baik dengan China, Jepang, dan Uni Eropa. Ketiga negara itu memiliki cadangan devisa yang cukup bisa membantu Amerika Serikat. Misalnya, China mempunyai cadangan devisa 1,9 triliun US dollar. Berdasarkan informasi di atas, dapat ditarik hipotesis antara lain: 1. Bagi kaum kapitalis, jika kondisi bisnis normal, mereka mencari keuntungan melalui transaksi bisnis normal atau jual beli saling menguntungkan. 2. Tetapi jika kondisi bisnis tidak normal, mereka cenderung menipu atau saling memangsa. 3. Jika kondisi bisnis krisis, mereka cenderung mempertahankan bisnisnya dengan lorong senapan, yang melahirkan kolonialisme. Selanjutnya, informasi dari Bloomberg, Kompas 11 Oktober 2008 menjelaskan bahwa krisis kapitalisme berdampak hampir semua negara yang menganut sistem kapitalisme yang ditandai oleh hancurnya indeks harga saham yang dapat disajikan dalam tabel 1.1. Tabel 1.1 indeks saham berbagai negara. Negara Amerika Serikat, indeks Dow Jones Industry Average penurunan negatif 35,32. Negara Amerika Serikat, indeks S&P 500 penurunan negatif 38,03. Negara Amerika Serikat, indeks Nasdaq penurunan negatif 37,97. Negara Brazil, indeks Brazil Bovespa penurunan negatif 41,96. Negara Inggris, indeks FTSE 100 penurunan negatif 33,19. Negara Indonesia, indeks harga saham gabungan penurunan negatif 47,13. Negara Jepang, indeks Nikkei 225 penurunan negatif 45,93. Negara Hong Kong, indeks Hang Seng penurunan negatif 46,61. Negara Singapura, indeks Straits Times penurunan negatif 43,40. Negara Malaysia, indeks Kuala Lumpur Composite Index penurunan negatif 34,91. Negara Vietnam, indeks VN Index penurunan negatif 59,11. Negara Cina, indeks Shanghai Composite penurunan negatif 62,07. Peran Cina dinantikan untuk mengatasi krisis. IMF menyatakan bahwa krisis perbankan mempunyai kekuatan besar menyebabkan krisis. Hiroshi Nishi Pialang di Nikko Cordial Tokyo menyatakan bahwa penyuntikan dana bank sentral itu sama artinya dengan transfusi darah ke tubuh manusia yang urat nadinya tersumbat. Dari Hong Kong ke Paris, dari Singapura ke Frankfurt, investor mencampakkan sahamnya. Mereka khawatir otoritas moneter tidak mampu menghentikan krisis. Presiden Barrs telah menghubungi Inggris, Perancis, dan Italia untuk mendiskusikan cara menghentikan krisis, dan ia telah terbuka menerima ide-ide untuk mengatasi krisis. Sebelumnya ia masih percaya bahwa krisis bisa diselamatkan oleh mekanisme pasar bebas. Michel Camdesaus, mantan direktur IMF, menyatakan bahwa akar krisis adalah minimnya peraturan yang mengontrol sektor keuangan AS. Gubernur Bank Sentral AS mengatakan bahwa krisis keuangan dapat memperpanjang penderitaan dan memperburuk perekonomian. Jepang dan Uni Eropa telah mendiskusikan cara mengatasi krisis, dan Barrs telah bicara dengan Presiden Cina Hu Jintao dalam upaya menyelamatkan krisis ekonomi. Perdana Menteri Cina Wen Jiabao berjanji untuk menggunakan cadangan devisanya
sebesar 1,81 triliun US dollar untuk membeli surat berharga korporasi AS yang terjebak kemacetan di sektor properti. Kesediaan Cina menolong itu pasti didasari pada quid pro quo, memberikan sesuatu untuk menerima sesuatu, antara lain: 1. Pemerintah AS harus membuka pasar lebih lebar untuk produk Cina. 2. Cina diperbolehkan membeli korporasi-korporasi AS. 3. Cina meminta peran lebih besar di IMF, demikian kata Mei Xinyu, peneliti senior di Departemen Perdagangan Cina. Dampak dari krisis keuangan AS tersebut memaksa negara-negara besar membuat kebijakan baru. Tabel 1.2 Dampak dari krisis keuangan AS. Negara Uni Eropa, kebijakan peningkatan jaminan pemerintah terhadap nasabah banknya, penurunan suku bunga menjadi 3,75%. Negara Amerika Serikat, kebijakannya penurunan suku bunga menjadi 1,5%, membeli surat berharga jangka pendek 900 miliar US dollar di pasar. Negara Inggris, kebijakan menurunkan suku bunga menjadi 4,5%. Pemerintah menyediakan pinjaman jangka pendek 200 miliar pound sterling kepada bank-banknya yang cenderung bangkrut, menjamin utang sekuritas jangka menengah 200 miliar US dollar. Negara Rusia, dengan kebijakan menghentikan perdagangan di pasar bursa bersama Cina melalui bank sentralnya, ingin membantu AS. Negara Cina, kebijakannya menurunkan suku bunga menjadi 6,93% dan berjanji menolong AS. Kondisi objektif krisis keuangan global dewasa ini merupakan gejala awal menyerahnya AS dan kawan-kawannya yang tergabung di G7 kepada Cina. Ini merupakan kesempatan Cina untuk menguasai ekonomi dunia. Ia bisa menjadi imperialis baru terbesar menggantikan AS dan G7. Ini juga merupakan kemenangan kapitalis negara Cina dan kawan-kawannya atas kapitalis swasta G7. Presiden Bas akan ajak G20. Kompas 12 Oktober 2008 menjelaskan bahwa Presiden Amerika Serikat George W. Bush berjanji merangkul G20 untuk bersama-sama mengatasi krisis. Upaya itu dilakukan agar dunia bersatu meredakan kepanikan pasar keuangan. Anggota Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia yang terdiri 189 negara juga melakukan pertemuan untuk membahas krisis tersebut. Ajakan Bush tersebut bertujuan untuk menghindari kebijakan yang tidak seragam yang dapat memperburuk keadaan. G20 itu antara lain adalah Cina, India, Arab Saudi, dan Brasilia. Kekuatan G7 tidak lagi memadai karena kekayaan dunia dan keadaan para investor global tidak lagi terkonsentrasi di negara G7. Bush mengingatkan munculnya gejala Baker by Neighbor Policy, kebijakan ekonomi yang dilakukan satu negara yang akan berdampak negatif bagi negara lain, seperti yang terjadi pada depresi besar tahun 1930-an. Pada waktu itu negara-negara maju saling menyerang dan saling melindungi diri. Kompas 13 Oktober 2008, G7 telah gagal menyepakati langkah konkret untuk mengakhiri krisis. IMF menyatakan bahwa sistem keuangan dunia mendekati ajal. Langkah rinci yang akan diambil Eropa adalah upaya memulihkan aliran pasar kredit yang tersendat akibat krisis keuangan AS, dengan cara memberi dana jaminan kepada perbankan. Kemungkinan yang akan terjadi adalah: analisis 1. Uni Eropa akan menyelamatkan dirinya masing-masing. 2. Solidaritas G7 hancur, kemungkinan perang di antara mereka terbuka. 3. AS dalam posisi diisolasi dari G7 agar virus krisis keuangan itu tidak menjadi kanker bagi anggota G7 yang lainnya. Dengan kata lain, AS dikorbankan. Blunder Bank Indonesia. M. Ihsan Mudjo, Kompas 13 Oktober 2008 menjelaskan bahwa krisis ekonomi, sosial, dan politik tahun 1997 sampai 1998 adalah akibat 1. Kebijakan pemerintah menutup 16 bank atas saran IMF. 2. Bank Indonesia menerapkan kebijakan uang ketat dengan cara menaikkan tingkat bunga sehingga sektor real stagnansi atau mandek. Kebijakan uang ketat dengan menaikkan tingkat suku bunga itu dilakukan oleh BI saat ini untuk mengatasi dampak krisis keuangan global, sedangkan negara-negara lain menurunkan tingkat bunga. Kenaikan tingkat bunga itu berakibat investasi kecil dan melemahkan keunggulan komparatif. Kebijakan itu mengakibatkan runtuhnya pasar bursa Indonesia yang turun sekitar 40% dan memaksa menutup pasar bursa sementara waktu. Kredit sulit diperoleh, korporasi terpaksa menjual sahamnya untuk menjaga likuiditas. Dalam pasar uang, dolar AS melemah hampir di seluruh dunia, tetapi di Indonesia
justru dolar AS menguat, rupiah yang melemah. Sungguh ironis, kemungkinan yang terjadi adalah 1. Kebijakan pemerintah Indonesia itu mungkin karena intervensi IMF, karena sampai saat ini masih menjadi pasien IMF. 2. Kebijakan uang ketat akan menghancurkan sektor real, dan kehancuran itu dinantikan oleh para pembelinya yaitu kapitalis global. 3. Kebijakan uang ketat itu merupakan proses penyerahan korporasi kita ke tangan korporasi global di bawah asuhan IMF. Menelanjangi liberalisme. Ahmad Erani Yustika, Kompas 13 Oktober 2008 menjelaskan bahwa ketika sosialisme berjaya di tahun 1950-an, yang nampak adalah indahnya khayalan tentang pemerataan. Sedangkan ketika liberalisme berjaya di tahun 1980-an, yang nampak adalah indahnya khayalan kebebasan. Kebebasan itu hanya milik segelintir pemilik kapital yang melahirkan kerakusan korporasi global yang bermuara pada krisis ekonomi. Ide liberalisme itu dianut karena rapuhnya tiang ide sosialisme, di mana negara berkuasa penuh mengatur perekonomian. Zona Eropa luncurkan langkah seragam. Kompas 14 Oktober 2008 menjelaskan bahwa zona Eropa luncurkan langkah seragam untuk mengatasi krisis keuangan antara lain. 1. Menjamin pinjaman antar bank. 2. Menambah likuiditas perbankan. 3. Memperbaiki sistem perbukuan perbankan. Sarkozy, Presiden Prancis, mengatakan krisis keuangan bisa berkembang menjadi krisis ekonomi dan politik. Eropa menyelamatkan dirinya sendiri dari krisis keuangan global. Yang paling ditakuti Eropa adalah krisis politik yang memicu revolusi. Jika tidak ingin krisis, sistem ekonomi harus diubah menjadi sistem ekonomi yang relatif tahan krisis, yaitu sistem ekonomi mandiri seperti yang diterapkan di Cuba, Cina, Vietnam. 3. Krisis ekonomi Indonesia. Kompas 17 Oktober 2008 menjelaskan Perpu nomor 4 tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan, isinya fasilitas pembiayaan atau pinjaman, penyertaan modal sementara, insentif dan fasilitas untuk mempercepat penyelesaian masalah yang dilakukan oleh sektor privat. Dan pinjaman simpanan BLBI kini masih tercatat sebagai beban APBN dalam bentuk uang yang tidak diperdagangkan di DPU sejumlah Rp 258,8 triliun. Analisis. 1. Pemerintah Indonesia harus mengamankan sistem keuangan model kapitalisme karena kaum kapitalis merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi. 2. Akhirnya rakyat membayar BLBI yang dinikmati oleh konglomerat hitam sebesar 258,8 triliun melalui APBN. Konglomerat hitam telah mengambil keringat rakyat melalui kebijakan pemerintah yang dinamakan BLBI. Jika dana itu digunakan untuk membuka lahan pertanian dan untuk kredit kepada UKM atau usaha kecil dan menengah, mungkin bisa mengentaskan 100 juta orang miskin. 3. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, rakyat harus dikorbankan demi kelangsungan hidup kaum kapitalisme raksasa. Sekarang ini terjadi di AS dan Eropa, di mana pemerintah menyuntik dana untuk kelangsungan hidup kapitalisme raksasa atau global. Mencegah moral hazard. Kompas 18 Oktober 2008 dalam tajuk rencananya menjelaskan bahwa Perpu nomor 4 tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan disambut dengan berbagai reaksi antara lain. 1. Perpu ini bertujuan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui penyediaan fasilitas pembiayaan jangka pendek, program penjaminan simpanan, serta pencegahan dan pengamanan krisis. Dengan demikian, Perpu ini menjamin tidak ada bank yang tertutup. 2. Pada tahun 1997 atau 1998, BLBI mengakibatkan moral hazard. Perpu tersebut bisa saja seperti kasus BLBI karena dalam situasi krisis, kaum kapitalis cenderung mengambil jalan pintas, misalkan memindahkan kekayaannya ke luar negeri. 3. Perpu tersebut merupakan tindakan pemerintah dan BI bailout atau menolong bank yang mengalami krisis likuiditas. Di pasar modal untuk menjaga kejatuhan harga saham, pemerintah melakukan aksi beli balik atau buyback melalui dana APBN dan BUMN. Negara tidak boleh menjadi tukang cuci piring kotor para bankir serta pengusaha korup. Analisis. 1. Jika negara dibangun oleh pengusaha korup dan para bankir kotor, maka negara harus membantu pengusaha yang dilanda krisis.
2. Jika negara dibangun oleh rakyat, maka negara harus membantu rakyat yang kesulitan. 3. Selama ini rakyat tidak mengalami kesulitan karena hidupnya sudah lama sulit, sehingga pemerintah tidak perlu membantunya. 4. Revolusi keuangan global. Sarkozy desak rombak sistem keuangan dunia. Kompas 19 Oktober 2008 menjelaskan bahwa kredit macet sektor perumahan menjadi pemicu utama krisis keuangan di AS yang kemudian melabar di Eropa. Sejumlah bank dan lembaga keuangan raksasa ambruk akibat kredit macet sektor perumahan di AS. Tingkat pengangguran terus bertambah di AS dan Eropa. Sarkozy, Presiden Prancis, dan Stephen Harper, PM Kanada, menyerukan perlunya merombak sistem keuangan global yang didirikan di Bretton Woods tahun 1944 di AS. Nama Bush, Presiden AS, tidak membuat komentar analisis. Uni Eropa tidak percaya lagi kemampuan AS memimpin sistem keuangan global. Sarkozy ingin melakukan revolusi ke sistem keuangan global, merebut kekuasaan IMF dan Bank Dunia dari tangan AS. Ia mengajak China dan India karena kedua negara itu memiliki kekuatan besar di bidang ekonomi. China nomor 4 di dunia setelah AS, Jepang, dan Jerman. India mungkin nomor 8 setelah Inggris, Prancis, dan Rusia. Aksi penyelamatan krisis. Negara-negara terkaya di dunia telah meluncurkan paket penyelamatan senilai ratusan miliar dolar AS guna mencegah keuangan yang semakin parah. Rinciannya adalah sebagai berikut. Tabel 1.3 Rincian penyelamatan. Amerika Serikat 750 miliar US dollar, Inggris 691 miliar US dollar, Jerman 680 miliar US dollar, Prancis 492 miliar US dollar, Irlandia 544 miliar US dollar. Di samping itu, negara-negara di Asia berkomitmen membentuk dana bersama sejumlah 80 miliar US dollar, yakni 10 anggota negara ASEAN plus Jepang, Cina, dan Korea Selatan ASEAN plus 3. Kembali konsep Keynes. John Maynard Keynes menolak konsep tentang pasar mempunyai kemampuan self-adjustment jika terjadi krisis ekonomi maupun kemampuan self-adjustment itu impoten. Gangguan kecil pada output dan harga bisa diperparah, bukan diredam oleh tangan ajaib. Depresi besar kapitalisme terjadi pada 24 Oktober 1929 yang dikenal dengan Black Thursday. Pasar modal Wall Street jatuh dan berdampak buruk pada sektor perbankan, industri, dan pertanian. Pada tahun 1933, sejak 3 angkatan kerja menganggur, Presiden Franklin Roosevelt yang baru terpilih tahun 1993 menginstruksikan menutup bank Holiday karena semua nasabah menarik simpanannya atau ROS. John Maynard Keynes menawarkan konsep regulasi pemerintah dan kebijakan fiskal untuk satu, mempengaruhi permintaan agregat, yaitu menaikkan permintaan agregat melalui pemotongan pajak dan kenaikan belanja pemerintah, dan atau 2. mengurangi permintaan agregat melalui pengurangan belanja pemerintah dan menaikkan pajak jika terjadi inflasi. Pada saat resesi ekonomi, cara keluar dari krisis adalah mendorong masyarakat untuk menentukan konsumsinya yang dipicu oleh kenaikan belanja pemerintah. Presiden Roosevelt bersedia melaksanakan konsep Keynes dan didukung oleh seluruh bawahannya, gubernur, bupati, dan wali kota
dan pada akhir tahun 1930-an ekonomi AS kembali bangkit. Awas babak krisis global. Krisis global juga melanda negara-negara Eropa Timur, di mana nilai tukar turun, penerimaan ekspor turun, penarikan dana oleh bank, dan inflasi tinggi yang cenderung akan terjadi kebangkrutan ekonomi. 6 negara Eropa Timur telah meminta bantuan IMF. Hongaria, Rusia, Ukraina, Turki, dan Belarus. Krisis global juga melanda Amerika Latin. Argentina berpotensi terpuruk dalam krisis hutang. Demikian juga di Asia. Pakistan mengajukan pinjaman darurat ke IMF. Krugman dan Stephenson analisis Wallace Morgan Stanley menyatakan bahwa akan terjadi kejatuhan tajam, hard landing nilai aset dan perekonomian emerging market, dan ini akan memicu krisis global baru setelah krisis finansial Amerika Serikat. Danske Bank dan Lars Christensen Specialist Emerging Market mengatakan bahwa berbagai kebijakan pemerintah untuk mengatasi krisis ibarat pemerintah bertempur dalam peperangan yang tak mungkin mereka menangi. Di Asia Serikat, dampak krisis adalah PHK massal di sektor finansial, otomotif, pemerintah atau organisasi nirlaba, transportasi, retail, dan separuh industri peleburan baja sudah tutup. Asia Serikat sekarang ini memasuki resesi terburuk sejak depresi besar tahun 1930. Ekonomi JP Morgan Chase memperkirakan PDB Amerika Serikat tumbuh 0,5% pada triwulan 3 tahun 2008 dan akan mengalami penurunan 4% akhir triwulan 2008. Angka pengangguran diprediksi B-5% pada akhir tahun 2008. Kemudian pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya G7 belum akan terjadi waktu dekat, walaupun Bank Sentral Amerika Serikat menurunkan suku bunga sampai 1% per tahun. Stiglitz mengatakan bahwa ekonomi Amerika Serikat saat ini dihadapkan pada krisis likuiditas, solvensi, dan problem makroekonomi sekaligus. Krisis ekonomi saat ini baru fase pertama penurunan ekonomi secara tajam. Downward spiral akibat krisis kredit perumahan dan utang yang sangat besar. Dana yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis Amerika Serikat sebesar triliun US dollar Amerika. Bagi negara-negara sedang berkembang, hal ini merupakan informasi buruk dan merupakan pesan untuk menjaga stamina menghadapi krisis yang berkepanjangan. IMF memprediksi akan terjadi kelambatan ekonomi global beberapa triwulan ke depan. Pemulihan ekonomi akan terjadi pada tahun 2010 dengan pertumbuhan global menciut dari 5% pada tahun 2007 menjadi 3% tahun 2009. Di Amerika Serikat sendiri diperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 0,1%. Sumber TAT Kompas 31 Oktober 2008. Analisis satu ahli ekonomi Amerika Serikat,
pesimis melihat krisis sekarang ini yang melanda seluruh dunia yang diawali dari krisis finansial di Amerika Serikat. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara untuk mengatasi krisis nampaknya sia-sia karena krisis adalah sesuatu yang harus terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme. 3. Faktor intern sistem kapitalisme itu sendiri yang mampu menyembuhkan krisis atau yang mampu menghancurkan sistem itu sendiri. Krisis kapitalisme akan bisa disembuhkan jika ahli-ahli ekonomi kapitalis menemukan teori baru seperti yang ditemukan oleh Keynes tahun 1936. Krisis akan menghancurkan sistem kapitalisme itu sendiri jika terjadi revolusi sosial di negara-negara yang dilanda krisis. 4. Bagi negara-negara sedang berkembang, dampak krisis global bisa diatasi dengan cara membangun ekonomi rakyat mandiri. Tetapi hal itu sulit dilakukan karena sebagian pemimpinnya adalah kapitalis komprador dan kapitalis birokrat. 5. Dampak dan cara mengatasi krisis ekonomi global. Krisis ekonomi global berdampak pada berbagai aspek termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Dampak ekonomi dan krisis dari krisis global adalah penurunan pertumbuhan ekonomi. Dampak sosial dari krisis ekonomi adalah meningkatnya kemiskinan. Dan dampak politik dari krisis global yaitu ketidakstabilan politik. Cara mengatasi krisis ekonomi yaitu sebagai berikut. Kebijakan pemerintah melakukan reformasi, stimulus ekonomi, dan perlindungan sosial. Kebijakan fiskal dan moneter menstabilkan mata uang, neraca pembayaran, dan inflasi. Manajemen keuangan mengatur pengeluaran dan pendapatan dan mempersiapkan dana darurat. Kesimpulan 1. Kompas 24 September 2008 menjelaskan bahwa hancurnya bursa global salah satunya disebabkan oleh para pelaku short selling. Short selling atau penjualan kosong ialah aksi menjual sekuritas atau kontrak future komoditi yang tidak dimiliki penjualnya. 2. Krisis ekonomi global merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian dunia. 3. Penyebab krisis ekonomi global dapat berasal dari berbagai faktor, seperti ketidakseimbangan perdagangan, inflasi, atau kebijakan moneter yang tidak tepat. 4. Dampak krisis ekonomi global dapat dirasakan oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Berikut merupakan referensi dari materi yang telah kami ulas mengenai krisis ekonomi global, yaitu buku Ekonomi Manajerial edisi revisi, karya Dr. Akademik Dokter Pendidikan Darsono Prawironegoro, SE, SF, MA, MM. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda kelompok 12.